Kelapa sawit adalah primadona sektor perkebunan Indonesia. Bagaimana tidak, komoditas kelapa sawit rutin menjadi penyumbang devisa ekspor terbesar dari sektor non-migas. Menurut data statistik perdagangan luar negeri Indonesia, rata-rata nilai ekspor dalam 2 tahun terakhir ini mencapai 18 miliar dolar atau sekitar 252 triliun rupiah dengan kurs 14.000. Selain itu, industri sawit juga menjadi variabel yang sangat penting terhadap roda perekonomian Indonesia, karena melibatkan kurang lebih 17 juta tenaga kerja yang termasuk di dalamnya terdapat 7 juta pekerja kebun sawit rakyat. Bahkan Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tahun 2019, produksi minyak kelapa sawit mentah Indonesia mencapai 48,4 juta ton. Sekitar 34% CPO Indonesia berasal dari perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah mencapai 14,5 juta hektar, terluas berada di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Meskipun Indonesia adalah produsen terbesar, tetapi perjalanan komoditas kelapa sawit Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Salah satu tantangan besar yang masih dihadapi untuk memajukan sektor kelapa sawit adalah kampanye negatif yang digerakkan oleh sejumlah negara, khususnya Uni Eropa. Dan ternyata kampanye negatif kelapa sawit sudah dimulai sejak tahun 1980-an, yaitu ketika minyak sawit dituding mengandung kolesterol tinggi sehingga membahayakan kesehatan. Dewasa ini kampanye negatif kemudian dialihkan ke isu lingkungan. Uni Eropa menganggap perkebunan budidaya kelapa sawit tidak ramah lingkungan sehingga dilarang masuk ke seluruh negara di Uni Eropa. Hal ini membuat Presiden Jokowi mengambil tindakan untuk mengajak masyarakat supaya menggunakan sendiri minyak kelapa sawit, dan Presiden juga optimis untuk pengembangan biodiesel 100% atau B100 yang ditargetkan akan dapat menyerap 1 juta ton minyak kelapa sawit. Artinya apa? Ya CPO ini kita gunakan sendiri untuk biodiesel, untuk biofuel. Kenapa kita harus tarung dengan Uni Eropa? Gara-gara kita di-ban, ada diskriminasi untuk produk CPO kita. Enggak, kita pakai sendiri saja. Ternyata tudingan-tudingan bahwa kelapa sawit merupakan penyebab deforestasi terbesar secara global tidak semuanya benar. Sebuah artikel oleh peneliti Sirat, dalam TheConversation.com, menelaah hasil studi yang dilaporkan oleh Uni Eropa tahun 2017, dengan judul, "No, palm oil is not responsible for 40% of global deforestation." Dalam artikel tersebut dijelaskan, bahwa yang berkontribusi terhadap laju deforestasi hutan, terutama yang berasal dari tanaman pangan, justru kedelai dengan 19%. Kedua adalah jagung 11% dan kelapa sawit berada pada urutan ketiga di 8%. Hal tersebut dikarenakan kelapa sawit memiliki produktivitas jauh lebih tinggi daripada tanaman penghasil minyak lainnya. Ini artinya, untuk mencapai volume yang sama, kelapa sawit membutuhkan lahan lebih sedikit. Faktanya dominasi minyak kelapa sawit di pasar minyak nabati global menyebabkan posisi minyak sayur lainnya menjadi tertekan. Bahkan pada tahun 2020, konsumsi minyak kelapa sawit global mencapai 75,4 juta metrik ton, atau naik lebih dari 20% dari konsumsi 5 tahun sebelumnya. Mengungguli kompetitor utamanya yaitu minyak kedelai dari Amerika Serikat dan minyak biji rapa yang berasal dari Uni Eropa. Jadi, apakah kampanye negatif minyak kelapa sawit lebih dilatar belakangi karena kepentingan lingkungan? Atau hanya persaingan dagang?